Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu pada intinya adalah sebuah tradisi berkumpulnya kaum muslimin melakukan berbagai kegiatan yang positif menurut syara, yang memberikan manfaat atau bernilai ibadah sebagai bentuk ekspresi akan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu ekspresi kebahagiaan akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi daripada peringatan Maulid Nabi adalah seperti itu. Nah, titik bahasnya atau titik permasalahannya adalah pada dua kata ini. Pertama pada masalah tradisi, yang kedua pada kegiatan positif yang dilakukan di dalamnya menurut syara. Jika masalah tradisi, maka kita tidak perlu untuk membahas terlalu panjang, karena masalah tradisi itu hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana kaidah yang sudah kita kenal bersama, bahwasanya al-aslu fil adati al-ibahah, bahwa asal adat atau asal tradisi itu adalah hukumnya al-ibahah, adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam masalah ini atau dalam titik ini atau dari sisi ini, kita tidak perlu kemudian kebingungan mencari dalil atau kemudian kita berusaha menuntut ada contoh dari Nabi atau contoh dari para sahabat dan seterusnya, karena tidak semua hal itu harus dicontohkan oleh Rasulullah, karena itu masalahnya masuk masalah tradisi atau kebiasaan. Makanya kan setiap tahun berulang-ulang, terus berulang, maka namanya adat. Kemudian titik kedua adalah pada permasalahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di acara tersebut. Di dalam acara tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik, yang dibolehkan dan dianjurkan menurut syara. Dan faktanya kaum muslimin ketika melakukan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, yang dianjurkan oleh syariat, seperti misalkan membaca Al-Quran, seperti kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW, seperti kemudian pembacaan sirah nabawiyah, seperti misalkan it'am, yakni sodakoh makanan, setelah itu pulang. Jadi dengan dua hal ini, kalau dua hal ini, dua titik ini, dua permasalahan ini terpenuhi, maka hukum kegiatan-kegiatan seperti ini adalah diperbolehkan atau bahkan mustahab, dianjurkan. Karena kalau kita lihat kegiatan yang ada, yang sudah kita sebutkan tadi, berupa pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah atau nasihat, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian sedekah makanan, itu semua sudah merupakan hal-hal atau amaliyah yang secara umum itu dianjurkan oleh syariat Islam, dan masing-masing daripada amaliyah itu memiliki dalil-dalil. Oleh karena itu, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu membolehkan kegiatan seperti ini. Ya, mayoritas ulama membolehkan kegiatan seperti ini, bahkan sebagian mereka itu secara lugas menyatakan ini merupakan perkara yang dianjurkan karena tidak ada permasalahannya, tidak ada hal yang harus dipermasalahkan. Karena ini masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah, tentu ada kelonggaran untuk masalah yang seperti ini. Artinya memang benar ada sebagian kecil ulama atau sedikit ulama yang tidak memperbolehkan. Oke lah, silahkan kalau memang sebagian kaum muslim mengikuti pendapat yang ini, tapi juga biarkan ketika kaum muslimin mengikuti pendapat yang pertama yang memperbolehkan. Karena ini masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah, maka adab-adab dalam berselisih pendapat itu harus kita terapkan. Yang tidak maulidan silahkan, yang mau maulidan juga silahkan. Yang penting masing-masing kita berusaha untuk
saling menghargai, untuk saling menghormati, dan terus menjaga ukhuwah Islamiyah ketika berbeda pendapat. Adapun kita kaum muslimin berusaha untuk mengikuti pendapat daripada mayoritas ulama, jumhur ulama yang memperbolehkan ya minimal seperti itu atau bahkan menganjurkan. Dan ingat bahwasanya menurut para ulama di antara Syekh Ibnu Taimiyah bahwa pendapat jumhur itu secara umum di atas kebenaran, secara umum di atas kebenaran. Memang pendapat jumhur bukan hujjah, bukan dalil, dan tidak ismah, tidak ada jaminan kebenaran secara mutlak, tapi merupakan indikasi kebenaran sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.